dan lembaga. Bagaimana kita semua tahu bahwa dalam undang-undang sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 yang sekarang sedang berlaku. Prajurit TNI aktif itu dapat ditugaskan di mana saja, di lembaga pemerintahan. Itu sekarang ini walaupun dapat ditugaskan di lembaga pemerintahan, dia harus mundur sebagai prajurit TNI aktif. Kemudian adanya keinginan untuk perluasan dari 10 instansi yang bisa 10 poin ya, instansi yang bisa ditempati oleh ABRI aktif ya. Saya rasa silahkan dipikirkan dengan matang. Selamat malam. DPR sedang membahas revisi Undang-Undang TNI. Revisi Blade ini menuai kontroversi karena ada sejumlah pasal yang dinilai kontroversial dan berpotensi membuat reformasi TNI mundur kembali. Salah satu pasal yang disoal terkait penambahan jumlah kementerian, lembaga yang bisa dijabat TNI aktif. Pasal ini menuai kritik dan memicu polemik karena dianggap mengangkangi amanat reformasi. Publik khawatir dui fungsi TNI akan kembali terjadi dan revisi Undang-Undang TNI akan menjadi langkah mundur reformasi. Benarkah demikian? Inilah Satu Meja The Forum, revisi Undang-Undang TNI, reformasi sudah mati dalam tanda tanya. Meski menuai kritik dan memicu polemik, DPR RI masih membahas revisi Undang-Undang TNI. Komisi 1 DPR RI bahkan telah membentuk panitia kerja dan menunjuk Utut Adianto menjadi Ketua Panja RUU TNI. Revisi Blade ini menarik perhatian publik karena sejumlah pasal dalam draft revisi UU TNI dinilai tak selaras dengan semangat reformasi. Hal ini misalnya tercermin di pasal 47 ayat 2. Di bagian ini, selain diatur jabatan sipil yang bisa dijabat prajurit aktif, ada penamaan frasa, serta kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan Presiden. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Dev Laksono menyebut, penempatan prajurit TNI pada kementerian atau lembaga menjadi kebutuhan nyata. Kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga diakui mengalami peningkatan. TNI memiliki sumber daya manusia yang melimpah, sementara kementerian lembaga seringkali mengalami keterbatasan. Oleh karena itu, perubahan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI menjadi suatu keniscayaan. Peneliti imparsial Al-Araf khawatir, pasal yang mengatur prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil dapat merusak sistem ketatanegaraan. Jangan kembali tarik militer ke dalam ruang jabatan sipil. Karena itu akan merusak tata sistem ketatanegaraan kita. Para pegawai negeri sipil punya harapan, punya mimpi untuk menjadi direktur, untuk menjadi pejabat. Tapi stop ketika mereka jabatannya diisi oleh militer aktif. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto menegaskan, prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil akan pensiun dini atau mengundurkan diri. Jadi prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif dengan pasal 1. Sebelumnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan, perwira TNI aktif tidak boleh terlibat politik praktis. Saya tergugah, terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer
militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur. Meski menuai banyak penolakan, anggota Dewan tetap melenggang. Bayang-bayang dui fungsi menghantui agenda revisi UU TNI. Salah satunya terkait perluasan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif. Alih-alih mendorong profesionalisme TNI, revisi UU ini menjadi langkah mundur reformasi. Revisi Undang-Undang TNI reformasi sudah mati dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio Syarif Hasan. Malam Pak Syarif. Selamat malam. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Di sebelah kanan saya ada Abraham Srijaya, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar. Mbak Jaleswari Pramodawardhani, pengamat militer. Malam Mbak Dani. Dan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International. Malam Usman. Melalui sambungan Zoom ada Pak Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas 2016-2022. Malam Pak Agus. Malam. Oke, saya akan mulai diskusi dari Mas Abraham Srijaya juga ya, anggota Komisi 1 dan juga anggota Panja RUU TNI. Abraham, sampai di mana sebetulnya pembahasan RUU TNI itu? Ya, kami sekarang baru membentuk Panja untuk RUU TNI. Dan kemarin kami sudah selesai melakukan RDPU dengan elemen masyarakat. Lalu kami akan melaksanakan Panja Komisi 1 di tanggal 14 nanti bersama dengan pemerintah. Dengan harapan bisa ada sinkronisasi antara legislatif dengan pemerintah nanti. Oke. Ada problem nggak ketika bertemu dengan masyarakat sipil isu-isu yang dipandang bakal memicu polemik yang sangat keras? Ya, sebetulnya begini, RUU TNI ini kan dibuat semangatnya adalah untuk memperjelas dan memberikan batasan-batasan karena mengingat RUU TNI kita ini kan sudah 21 tahun yang lalu. Oke. Jadi beberapa frasa dan kondisi kita yang sekarang ini sudah tidak relevan dengan undang-undang tahun 2004. Makanya kita dengan spirit itu kita ingin merevisi undang-undang TNI ini. Namun banyak kesalahpahaman yang mungkin di masyarakat diterima. Kesalahpahaman? Ya, kesalahpahaman. Contohnya seperti ini. Saya sepakat dengan pendapatnya Pak SBY tadi bahwa Jenderal TNI aktif dilarang berpolitik. Nah, hal tersebut itu sebetulnya sudah ada dalam Undang-Undang TNI kita pasal 39 bahwa perwira aktif dilarang berpolitik. Oke. Itu ada dan itu kita tidak revisi mengenai terkait dengan hal itu. Dan terkait dengan Undang-Undang TNI harus pensiun dini apabila masuk ke jabatan sipil itu dengan perkecualian dan sudah ada dari Undang-Undang TNI yang tahun 2004. Yang 10 itu? Yang 10 itu. Okay. Itu sudah ada. Jadi ya saya melihat ada beberapa orang yang mungkin seperti saya tadi lihat ada yang memberikan komen, jangan bawa TNI ke jabatan-jabatan sipil. Loh, itu barang kan sudah ada sejak tahun 2004 gitu. Okay. Kita hanya memperbarui, memperjelas sesuai dengan urgensi yang ada. Oke, baik. Oke, Mbak Dani sebagai pengamat militer, apa yang Anda khawatirkan sebetulnya dengan revisi Undang-Undang TNI? Ada soal posisi TNI di jabatan sipil, ya. Ada juga posisi soal usia. Ada juga pasal yang kontroversi soal berbisnis. Saya nggak tahu apakah itu akan diatur atau tidak. Apa yang paling Anda khawatirkan sebetulnya? Ya, sebetulnya ini kan saya tidak pernah membayangkan begitu ya bahwa pada satu saat setelah 25 tahun kita membicarakan hal ini lagi. Hal yang di awal reformasi itu kita bicarakan bersama-sama, ada Pak Agus Wijoyo, ada bahkan Presiden SBY sebagai ketua tim reformasinya. Nah, ketika itu pada satu tatanan politik demokratis ada adagium yang mengatakan bahwa tentara itu harus terbebas dari karakter dasarnya sebagai militer niaga dan juga terbebas dari militer politik atau ideologis. Artinya dengan kata lain kita harus membangun tentara yang profesional. Nah, dalam kurun waktu sekian puluh tahun ini kita sudah mendapatkan itu. Paling tidak kita tidak melihat kawan-kawan tentara kita itu tidak berbisnis, tidak berpolitik, walaupun
kita juga akhirnya tahu bahwa jabatan-jabatan sipil yang dimasuki oleh kawan-kawan TNI itu ternyata juga banyak. Dan itu belum ada perubahan dalam undang-undang yang ada yang hanya mengharuskan 10. Kekhawatiran kami adalah jangan sampai capaian yang sudah bagus ini menjadi setback. Setelah 25 tahun ini dan kemudian menjadikan kita membicarakan hal-hal yang sebetulnya kita sudah membicarakan lama tentang membawa TNI yang profesional. Dan bukan hanya masyarakat sipil saja, tetapi dari kalangan militer juga harus menjaga api reformasi ini gitu. Jadi kekhawatiran kami tadi itu bukan soal kesalahpahaman, tetapi ketidakjelasan baik pemerintah maupun DPR untuk mengkomunikasikan ke publik. Dulu saya membayangkan gini, Mas Budiman, kami itu dulu sahabatnya DPR. Waktu awal-awal reformasi kita membicarakan itu betul-betul semua fraksi di DPR itu di Komisi 1 DPR itu solid. Dan bahkan Pak Agus Wijoyo, kemudian kawan-kawan dari militer itu Pak Hasnan Habib, Pak Sayyidiman segala macam itu membicarakan itu. Memang pakai gebrak-gebrak meja, tapi waktu itu semangat kami sama. Kita kan mengumpulkan persepsi yang beda-beda tetapi semangatnya sama. Jadi kita jangan tertutup dengan hal ini. Justru DPR, pemerintah itu kalau ada masukan-masukan itu jangan reaktif dulu. Oke, baik. Oke, saya ke Pak Agus Wijoyo. Pak Agus yang lama sekali terlibat dalam reformasi ABRI pada waktu itu dan pernah menjadi ketua fraksi ABRI. Apa yang paling menjadi concern dari Pak Agus Wijoyo setelah 25 tahun kemudian akan diubah? Kekhawatiran Anda apa, Pak Agus Wijoyo? Ya, sebetulnya setelah 25 tahun itu tidak harus berarti bahwa undang-undang itu direvisi atau diubah. Kita bisa untuk mengecek apakah undang-undang itu masih valid. Kalau masih valid, ya biarkan saja. Kalau masih perlu dipertajam. Tetapi tidak otomatis untuk mengatakan kita sudah 25 tahun, maka sudah waktunya untuk direvisi. Ya dilihat dulu dong. Apa yang direvisi? Kalau tidak perlu direvisi ya tidak perlu. Yang dikhawatirkan apa? Yang dikhawatirkan adalah melepaskan ikatan-ikatan yang tadinya mengikat TNI itu menjadi tentara profesional di dalam sistem politik demokratis, itu kemudian ikatan-ikatan itu lepas lagi dan amburadul. Ini TNI ini akan kembali amburadul dan ini akan merusak tatanan negara dan itu akan sulit lagi untuk memperbaiki kembali. Dan itu tentu dampaknya akan ada itu misalnya kalau menduduki jabatan sipil, dampaknya bagi saudara-saudara kita pegawai negeri sipil, mereka juga akan terintervensi, akan terdesak mereka buat apa menempatkan prajurit TNI di dalam jabatan-jabatan sipil kalau memang itu adalah standar, tidak ada kebutuhan yang mendesak. Jadi yang dikhawatirkan adalah ikatan ini akan lepas, akan longgar lagi. Akan menjadi amburadul TNI itu. Oke, baik Pak Agus. Usman, tadi kalau Mas Abraham kan mengatakan ada kesalahpahaman sih. Tapi Anda sebagai aktivis sejak dulu, apa yang menjadi kekhawatiran Anda terhadap revisi Undang-Undang TNI ini sebetulnya? Ya, akhirnya TNI kembali ke dalam urusan-urusan di luar pertahanan. Di luar pertahanan. Dan itu melemahkan pertahanan nasional Indonesia. Dan pada akhirnya merusak sistem pembinaan karir di dalam kementerian dan lembaga. Dan tentu saja dia akan menyimpang dari pandangan hidup, falsafah hidup kebangsaan di dalam reformasi. Kan kalau kita membuat undang-undang atau merubah undang-undang harus adalah landasan filosofisnya, landasan sosiologisnya, landasan yuridisnya. Tadi Pak Abraham mengatakan ini 21 tahun lebih. Pertanyaan saya, mengapa undang-undang TNI saja? Mengapa undang-undang pertahanan negara tahun 2002 yang justru lebih tua usianya tidak dievaluasi? Padahal dari evaluasi undang-undang pertahanan negara kita akan lebih baik dalam melihat letak TNI di dalam postur pertahanan secara nasional. Sebenarnya penempatan TNI aktif di dalam jabatan sipil ini akibat dari tidak beresnya sistem pembinaan di dalam organisasi militer. Rekrutmennya terlalu banyak angkatan darat. Padahal seharusnya mengikuti Undang-Undang Pertahanan Negara yang dikembangkan itu bukan matra angkatan darat, tapi laut dan udara. Itu sebabnya dari 2.500 TNI aktif di dalam jabatan sipil, 1.500-nya adalah angkatan darat. Jadi ada pembinaan karir yang
bermasalah di lingkungan organisasi militer, ditambah lagi dengan penempatan mereka di dalam kementerian dan lembaga. Dan ini semakin jauh penyimpangannya dari reformasi TNI. Kalau Mas Budiman ingat TAP MPR nomor 7, itu kalimatnya tidak ada kekecualian. Anggota TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dini. Tidak ada kecuali di 10 kementerian, tidak ada. Kekecualian itu baru muncul di tingkat undang-undang. Itu bisa dimengerti karena masih ada fraksi militer, fraksi TNI ketika itu. Sehingga dicari titik kompromi. Ada argumen bahwa karena sudah lama urusan-urusan ini dipegang oleh militer, sebaiknya tidak dilepas secara drastis. Baik, kalau begitu cukup beberapa pos saja. Bahkan seingat saya PDIP waktu itu mengusulkan hanya sekretaris militer. Selebihnya tidak boleh. Fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan tidak boleh di Mahkamah Agung. Dia menginterupsi Imam Abdul Qutni dan dia mengatakan hanya boleh di Mahkamah Militer. Jadi waktu itu sebenarnya ada ketegangan di dalam proses pembahasan di parlemen untuk tetap konsisten pada TAP MPR yang tidak ada kecualian atau memberikan kekecualian sebagai kompromi politik itu. Terbatas. Nah, seharusnya setelah 25 tahun lebih atau 21 tahun lebih, yang kita lakukan adalah peningkatan profesionalisme militer dan peningkatan profesionalisme kalangan sipil. Dengan demikian yang harus dilakukan adalah penyempitan, pengurangan, kalau perlu penghapusan jabatan sipil, kecuali sekretaris militer misalnya. Nah sayangnya justru ditabrak. Dan ingat Pak Budiman, kasus Mayor Teddy ini itu melanggar TAP MPR dan melanggar undang-undang. Karena kalimatnya jelas. Anggota TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri. Ini belum mengundurkan diri. Terus saran Anda? Ya ini harus dipertanggungjawabkan oleh DPR. DPR harus panggil Presiden. Karena Panglima memberikan pernyataan bahwa TNI aktif harus mengundurkan diri tidak ada gunanya. Kalau tidak berkonsekuensi pada pencopotan Teddy. Gitu. Saya kan ke Pak Sarif Hasan ya. Pak Sarif, nanti ini kan Pak SBY ya, salah satu partai atau pimpinan partai Majelis Tinggi yang kemudian bersuara mengingatkan lagi gitu loh. Ada apa sebaliknya, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Betul, karena kurma kaya antioksidan. Plus susu steril double khasiat. Enak. Badan segar. Susu steril 7 kurma double khasiatnya. Aku punya Roma kelapa krim. Baru ya? Emang tahu cara makannya? Buka biskuit kelapanya, serok krimnya, lumer kayak es krim.